Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan juga anak-anak murid-murid semua, terutama murid-murid SMK Negeri 12 Malang dan juga guru-guru sejawat dari seluruh Indonesia. Siapa tahu nih, berharap video ini ditonton oleh teman-teman sejawat guru dari seluruh Indonesia yang sama-sama mengajar di bidang IT nih, bisa di TKI, Teknik Komputer dan Informatika, atau di bidang yang lain-lain, misalnya Diskomfis, atau yang berkaitan dengan IT yang lain, misalnya animasi, SIJA, TKJ, RPLMM yang masuk di TKI dan lain sebagainya, dan juga teman-teman yang mengajar TIK di SD, SMP maupun SMA. Kebetulan saya mengajar di SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya baru-baru ini mengupgrade laptop saya ke Windows 11 atau Windows 11. Nah, sebelum saya kasih review saya sebagai guru IT yang menggunakan Windows 11, saya mau memperlihatkan spek laptop saya dulu. Dan maafkan ini suara-suara teriak-teriak, ini ada anak-anak saya yang sedang bermain juga di laptopnya. Nah, laptop saya berusia 4 tahun tepatnya. Kemudian mereknya adalah Dell, tipenya Inspiron 3481 dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-7, 4 CPU dan masing-masing CPU-nya 2,3 GHz dengan RAM 8 GB. Kemudian displaynya pakai Intel Graphics, kemudian memori displaynya 128 MB, total memorinya ada 4 GB di sini. Kemudian untuk yang graphic cardnya menggunakan Radeon 520 dengan total memori 6 GB. Untuk yang lain standar, sound to Realtek, kemudian mikrofon standar. Kemudian untuk harddisk sudah menggunakan SSD. Bisa dilihat di device manager ya, sudah menggunakan SSD, dan harddisk bawaannya ini 1 TB harddisk biasa, kemudian sudah di-upgrade dengan menambahkan SSD 250 GB. Jadi sistem Windows 11 ini sudah diinstal di SSD 258 GB. Nah, tampilannya lebih bagus dibandingkan dengan Windows 10. Ada perbedaan ya. Bisa kita lihat di sini untuk taskbarnya baru. Taskbarnya baru, mirip-mirip seperti di MacBook kayaknya nih. Kemudian start menunya juga punya tampilan baru seperti ini. Ini yang menurut saya pribadi suka menggunakan start menu yang baru ini. Nah, ini bisa masuk ke all apps seperti ini. Ini tampilan start menunya. Kemudian yang baru dari Windows 11 ini, dia auto menambahkan Microsoft Teams langsung di sini. Jadi kita nggak perlu install Microsoft Teams seperti di Windows 10, kan kita harus install dulu Microsoft Teams. Tapi yang di Windows 11 itu sudah ada, dan juga sudah ada untuk aplikasi chat. Kemudian untuk tampilan ini aplikasi chat masih belum digunakan ya. Kemudian untuk tampilan Explorer-nya ya ada pembaruan juga. Kalau kalian masih ingat tampilan Windows Vista ya, kurang lebih kalau kayak saya bilang nih mirip-mirip Windows Vista, tapi ada perbedaan, dan ini saya netral aja, nggak seberapa suka dan juga nggak seberapa nggak suka, biasa aja. Ini tampilan Windows Explorer-nya seperti ini, ada perubahan icon-icon gitu, dan juga menu-menu bar yang di atas juga ada perubahan sedikit. Di sini langsung ada ikon-ikon untuk copy, paste, cut, share, hapus, sort, dan view, dan untuk option-option yang lain juga bisa diakses di sini. Seperti itu, ini tampilannya Windows Explorer. Kemudian tampilannya control panel, zaman dulu bilangnya control panel, sekarang dia ada di setting seperti ini. Tampilannya setting agak baru juga, di situ sudah bisa diakses seluruh setting konfigurasi yang bisa dilakukan di Windows 11 ya, mulai dari detail tentang sistem, nama PC, kemudian akun-akun yang
yang terkait dengan laptop kita atau dengan PC kita. Kemudian kita bisa langsung juga di landing page-nya sudah bisa langsung ke menu-menu setting yang paling sering dipakai, mulai dari display, seperti biasa ada brightness, night light, kemudian ini fitur yang baru tuh HDR. Saya nggak tahu ini baru apa enggak, tapi di Windows 10 saya kok tidak menemukan, tidak pernah melihat ya. Kemudian ada scale, display resolution, orientasi, multiple display, advanced graphics, dan lain sebagainya. Kemudian ada sound, bisa dilakukan pair ke speaker eksternal. Ada mixer juga nih, mixernya sama seperti yang di Windows 10, sama seperti yang di Windows 10. Kemudian ada focus assistant, dia masih ada, notification juga masih ada, sama seperti yang di Windows 10. Focus assistant yang biasa kita temui di sebelah sini, ini juga masih ada. Nah, power dan battery, storage, nearby sharing, multitasking, activation. Nah, ini bagi yang penasaran nih, kalau kalian punya lisensi Windows 10 yang original, ketika kalian upgrade ke Windows 11 maka lisensi itu akan tetap terpakai. Jadi kalau kalian Windows 10-nya sudah terlisensi dan aktif, maka ketika kalian upgrade ke Windows 11 dia juga sudah terlisensi dan upgrade. Nah, kalau mau upgrade ke edisi yang di atasnya, misalnya mau upgrade ke Windows 10 Pro, bisa langsung dengan membeli produk key yang baru langsung taruh di sini, atau bisa juga langsung ke Microsoft Store. Kurang lebih sama seperti di Windows 10 nih setting-settingnya, cuman dia agak beda aja tampilannya. Kemudian network dan internet sama saja, bisa juga pakai buat tethering, buat mobile hotspot. Personalisasi, nah ini untuk merubah tema tampilannya, ini kurang lebih juga sama seperti Windows 10, cuman dia dengan ada tema yang baru, ada tema-tema yang baru khasnya Windows 11 tuh kan, ini kan ya khasnya Windows 11. Kalian bisa ganti temanya dengan tema yang lain, dan juga bisa dengan menggunakan tema yang download dan diinstal di sini ya. Di sini bisa diinstal tema-tema yang baru. Nah, gini. Oke. Ini setelah diganti tema hasilnya seperti ini, lumayan jernih tampilannya. Kemudian ada aplikasi masih sama seperti yang Windows 10. Apps dan features-nya masih sama seperti yang di Windows 10. Kalian bisa atur konfigurasi setiap aplikasi lewat pengaturan apps and features seperti ini. Kemudian untuk akun kalian bisa sinkronkan akunnya dengan akun personal, baik personal maupun akun sekolah ataupun akun perusahaan ya. Jadi di sini ada dua akun saya yang sedang sinkron, ada akun personal dan akun organisasi ya. Jadi ini akun personal sebagai administrator, kemudian sudah ada akun organisasi di organisasi saya SMKN 12 Malang yang sudah terkoneksi. Jadi di sini ini akan mempermudah kalian untuk mensinkronkan file-file aplikasi dan kerjaan-kerjaan kalian sehingga bisa diakses di mana saja, baik yang personal maupun yang perusahaan. Time and language masih seperti biasa, untuk yang speech juga masih seperti biasa, masih seperti Windows 10 tapi hanya dengan tampilan yang baru. Package language-nya karena saya single language jadi cuma ada bahasa Inggris, nggak bisa diatur bahasa yang lain. Kalian bisa beli untuk yang multi language package. Untuk pengaturan gaming juga sama seperti Windows 10. Yang membedakan adalah ini lebih memudahkan kita ya, yang di tampilan control panel kita yang baru, settings yang terbaru ini lebih memudahkan kita untuk mengakses menu-menu pengaturan yang lain dengan menggunakan navigation bar yang ada di samping kiri ya, seperti ini. Oke, karena saya adalah guru IT, maka saya mau mereview bagaimana ketika Windows 11 ini kita pakai untuk lingkungan pengembangan perangkat lunak ya.
Nah, jadi kita mau uji coba untuk menjalankan sebuah aplikasi yang saya kembangkan dengan menggunakan React dan Express, front end dan back end, full stack ya aplikasinya. Jadi kita bisa langsung jalankan di sini. Kita coba buka Visual Studio. Bagaimana, apakah dia akan membuka dengan cepat? Nah, kalian amati bahwa lumayan cepat. Kalau dibandingkan dengan Windows 10, saya rasa tidak terlalu banyak perbedaan. Ada beberapa hal yang lebih cepat dan ada beberapa hal yang lebih lambat. Nah, kalau menurut saya, untuk settings dia jalan lebih cepat, kemudian untuk command prompt dia jalan lebih cepat, dan juga membuka aplikasi dia jalan lebih cepat. Hanya saja mungkin kalau nanti kita coba untuk gaming ya, mungkin nanti akan kerasa bedanya. Ini aplikasi front end back end full stack, aplikasi web full stack shopping cart yang sedang dikembangkan, belum selesai, yang sedang dikembangkan bersama murid-murid saya. Sekarang kita coba jalankan secara concurrent, React dan juga Express-nya dijalankan secara concurrent ya. Kita lihat apakah dia membutuhkan waktu yang lama. Sebagai perbandingan, kalau kalian sudah terbiasa, baik guru maupun siswa yang sudah terbiasa mengembangkan website dengan menggunakan React, dia untuk menjalankan aplikasi React-nya dia memang butuh waktu ya, tidak benar-benar sling gitu. Apalagi dengan spek laptop yang biasa seperti laptop saya, dia pasti membutuhkan waktu. Dan sampai sini dia menjalankan server di port 5000 sampai koneksi ke database. Menurut saya waktunya normal, sama seperti waktu yang dibutuhkan ketika menggunakan Windows 10 ya. Nah, kita lihat berapa lama waktu yang dia butuhkan sampai dia bisa menampilkan aplikasinya ini di browser. Nah, browsernya masih ada Microsoft Edge, dan ini menurut saya bagus. Saya pribadi lebih suka menggunakan Microsoft Edge dibandingkan dengan menggunakan Google Chrome. Terlebih lagi untuk development aplikasi. Ternyata masih harus menunggu. Nah, ini dia sudah mulai starting the development server. Kita tunggu lagi beberapa saat lagi. Oh ya, sebagai referensi juga, saya juga sambil menjalankan OBS ya. Nah, ini juga berkontribusi terhadap beban pada CPU juga ya. Karena OBS saya atur dia menggunakan CPU sebagai pemroses recordingnya. Nah, oke, overall karena ini baru membuka Microsoft Edge. Kalau yang biasanya Microsoft Edge sudah dalam kondisi terbuka sehingga dia tinggal menambahkan tab baru. Menurut saya ini agak lebih lama dibandingkan dengan yang Windows 10. Jadi dari total kita tadi menjalankan perintah, menekan enter untuk menjalankan perintah secara concurrent ya, dengan menggunakan npm run dev, menjalankan dua perintah untuk menjalankan back end dan menjalankan front end secara bersama-sama, secara concurrent. Dibandingkan dengan pada saat menggunakan Windows 10, ini agak sedikit lebih lama menurut saya, tapi mungkin juga karena tadi Microsoft Edge-nya belum terbuka. Nah, sekarang ini dia harus menjalankan dua hal, menjalankan Microsoft Edge dan menjalankan aplikasinya. Biasanya Microsoft Edge saya sudah terbuka. Untuk aplikasinya sendiri tidak ada perubahan yang berarti ya, dari dulu juga sudah sat-sat wat-wat seperti ini. Oke, itu untuk aplikasi-aplikasi yang lain kita akan coba buka yang ini ya, Office ya. Kita akan coba buka Office untuk membandingkan bagaimana ketika dia berjalan di Windows 10 dan juga bagaimana berjalan di Windows 11. Oke, sudah terbuka. Dan ini pertama kali saya menjalankan office.com di Windows 11 ya, dan saya rasa ini lebih cepat dibandingkan dengan Windows 10. Kalau di Windows 10 menurut saya dia lebih lama. Dia lebih lama dibandingkan ini. Kemudian kita coba aplikasi lain, Spotify misalnya, sambil kita lihat-lihat di
Task Manager. Nah, kalau kalian suka dengerin Spotify, saya yakin kalian pasti tahu bahwa Spotify ini impact-nya tinggi, lumayan tinggi. Sekarang kita sambil lihat Task Manager. Spotify ini pasti bagi yang punya laptop sama seperti saya, dia butuh waktu yang agak lama memang karena impact-nya tinggi. Nah, bisa kalian lihat bahwa Spotify termasuk yang pakai CPU dan memori yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Kecuali untuk yang Microsoft Teams memang tinggi dan Visual Studio Code memang tinggi karena dia sedang menjalankan 2 server. Tapi Spotify lumayan tinggi, lebih tinggi dibandingkan OBS bahkan. Nah, kalau performance-nya CPU dengan aplikasi yang saya buka ini, saya sekarang sedang recording dengan kualitas high definition menggunakan OBS. Kemudian saya menjalankan server dan klien dari aplikasi website saya yang full stack menggunakan Node dan React. Kemudian saya juga buka office.com, saya buka Spotify yang sekarang masih loading. Kemudian ada Microsoft Edge dan ada beberapa service yang juga sedang jalan, Microsoft Teams dan service printer saya. Kemudian sedang melakukan sinkronisasi dengan 2 akun OneDrive dan juga sinkronisasi dengan 1 akun Google Drive. Nah, dengan beban seperti ini, beban kerja normal ya bagi guru IT ya, menurut saya ini beban kerja minimal normalnya dengerin musik yang Spotify belum juga terbuka karena memang Spotify lama, dan menurut saya dibuka di Windows 11 menjadi lebih lama lagi. CPU-nya terpakai sekitar 50%, sekitar terpakai separuh. Nah, tapi memorinya dia terpakai sangat banyak ya, hanya tersisa setengah giga saja. Nah, ini mungkin kita perlu close beberapa, mungkin ini Spotify dia memakan tempat yang lumayan gitu, sehingga dia susah agak buka Spotify. Ini mungkin akan lebih baik kalau kalian punya Windows 11, sekalian aja upgrade ke RAM-nya ke 16 GB gitu. Untuk GPU lumayan cukup karena lumayan sepertiga beban, karena sambil streaming juga, sambil recording juga. Spotify masih belum juga terbuka. Mungkin kita coba Spotify-nya lemot ya di Windows 11 ya. Dulu saya di Windows 10 nggak selama ini. Nah, mungkin ini kita sambil putus ini aja, server kita putuskan. Kita close. Apakah berdampak juga pada memori sehingga berkurang banyak ya. Kita lihat apakah Spotify bisa terbuka dengan pengurangan beban yang sudah lumayan dengan meng-close Visual Studio. Nah, kita cek. Masih belum dibuka. Jadi ini kekurangannya ya, sebenarnya bukan kekurangan sih, kali aja memang karena RAM saya kurang besar aja. Tapi bagi kalian yang masih punya laptop biasa seperti punya saya, kalau mau kerja sambil dengerin musik, coding sambil dengerin musik lewat Spotify, saya rasa tidak efektif ya. Mungkin bisa ganti dengan menggunakan YouTube yang tidak terlalu memakan memori yang besar. Sampai sekarang Spotify-nya masih belum terbuka. Apakah kita akan coba lagi Spotify? Nah, kita coba Spotify-nya. Bukanya oke, tapi dia mentok di sini, dia nggak mau masuk ke dalam. Nah, udah mau dia setelah dikurangi bebannya tadi, dia lumayan cepet. Oke, sebenarnya kalau RAM-nya kayaknya menurut saya ini pengaruhnya memang di RAM ya. Sebenarnya kalau RAM-nya free-nya banyak, kita buka aplikasi yang besar-besar seperti Spotify ini menurut saya sudah lumayan cepet lah. Nah, tapi kalau kita tambahi dengan Visual Studio Code tadi ya agak lumayan penuh, apalagi ketika servernya berjalan, dia ya kayaknya lemot, sehingga bukan
bukan, sehingga saya tidak merekomendasikan kalian coding sambil dengerin musik di Spotify. Nah, mungkin bisa dengerinnya di YouTube atau di tempat yang lain, atau menggunakan musik player yang lebih ringan. Kemudian kita mau coba game standar ya, Minecraft Education Edition. Kita coba Minecraft-nya. Ini Minecraft Education Edition ini bawaannya Microsoft ya. Oke, kita sign in dulu. Oh iya, saya lupa bahwa dia harus dijalankan dengan menggunakan administrator mode ya. Harus run as administrator. Dia cukup punya banyak transparansi. Baik di klik kanannya yang biasanya nggak seberapa transparan, dia transparan. Kita coba Minecraft-nya. Nah, sign in dulu. Ini Minecraft Education Edition ini kita pakai juga untuk mengajar pemrograman dasar ya. Maka dari itu kita di sini mau coba bagaimana performanya ketika dia dipakai untuk mengajar dengan menggunakan Minecraft Education. Saya rasa sampai sini udah lumayan. Kita coba di Task Manager, memorinya, CPU-nya lumayan kepake nih, 60. Ini saya cuma buka OBS, Task Manager, dan Minecraft Education Edition dengan beberapa aplikasi yang saya sebutkan tadi jalan di background. CPU-nya lumayan kepake sampai 80%, sedangkan memorinya 60%. Gitu. Nah, ini GPU yang Radeon dia kepake karena di Minecraft ini dia pakai GPU memang, sedangkan yang Intel ini masih kepake cuma buat recording aja. Ini butuh, saya nggak skip ya, ini biar kita bisa tahu berapa lama dia sampai generating world sampai selesai. Nah, oke. Kita coba look around di Minecraft. Apakah ada pakai acara ngelek-ngelek? Kita coba. Apakah dia bisa terbang dengan mudah? Lumayan smooth sih, lumayan smooth. Lumayan smooth. Kemudian kalau kita mau kasih kode buildernya kita coba apakah dia juga berjalan smooth juga di Windows 11. Ini smooth dibandingkan dengan yang menggunakan Windows 10. Saya rasa sama-sama smoothnya, dan mungkin ini kalau punya spek yang lebih tinggi lagi akan lebih smooth lagi ya. Kita coba jalankan Chicken Rain. Kita akan coba spawn 100 chicken. Kemudian oke. Setting to power. Sekarang
sekarang kita mau spawn 100 ayam, jadi akan hujan 100 ayam gitu ceritanya. Kita lihat apakah dia apakah dia akan melek ketika dia sudah terhujani dengan 100 ekor ayam. Saya rasa enggak juga, enggak melek, lumayan. Untuk yang ini saya rasa ini untuk developing aplikasi oke. Standarnya MERN ya, dengan menggunakan MERN stack seperti yang tadi saya pakai. MERN stack yang seperti tadi saya pakai dia oke untuk developing aplikasi. Kemudian untuk coding juga oke. Untuk game standar saya rasa tidak akan ada masalah seperti Minecraft Education Edition. Mungkin untuk yang game yang lebih tinggi mungkin dia perlu sumber daya yang lebih tinggi juga. Nah, terima kasih sudah mengikuti review Windows 11 ya. Bagi kalian yang belum upgrade ke Windows 11, silakan segera upgrade. Buat teman-teman sejawat guru jangan khawatir. Bagi yang punya spek laptop sama seperti saya, lancar-lancar aja, asalkan kita bisa memilih-milih mana nih yang mau kita jalankan ya. Jangan maksa untuk semua mau dijalankan. Kalau kalian lagi ngajar sambil streaming seperti lagi ngajar sambil di recording seperti saya, kemudian dengan ada 3 akun yang sinkron bersamaan dan juga Microsoft Teams yang sedang aktif, ini kalian hindari, kayaknya tipsnya kalian hindari dengerin musik pakai Spotify ya ketika sedang full seperti ini. Atau tambah RAM aja. Terima kasih. Selamat menikmati Windows 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.